selamat pagi. Balik lagi di channel Widhi Sasongko. What is going on? What is going on dengan transfer news dari Manchester United? Wow, shocking ya. Nggak ada yang bisa prediksi apa yang mau dibeli oleh MU. Berita terakhir sumber dari Sky Sport dan juga Fabrizio Romano, MU agree terkait fee dari Marco Arnautovic. Wow, this is crazy man. Kita sudah dihubungkan dengan Arnautovic di tahun 2018 ketika usianya masih di bawah 30 tahun dan kita nggak mau beli. Dengan alasan ya dia punya riwayat cedera yang cukup parah ya. Dalam setahun dia bisa 3 kali cedera. Dan sekarang usianya 33 men, hampir mau 34 di tahun depan. Dan gue kira ini panic buying ya dari Manchester United, di mana kita malah mengejar pemain dengan level tier 2 atau 3 ya. Karena tier 1 kita tahu ada Frankie de Jong, ada Benjamin Sesko dan juga Anthony dengan harga yang lumayan mahal. Dan ya MU is MU ya, pelit untuk sekarang. Bahkan transfer dari Marco Arnautovic ini mengingatkan saya dari transfer sebelumnya, di mana kita membeli Radamel Falcao dengan riwayat cedera juga dan dia hanya cetak 4 gol selama berkarir di MU. Kemudian ada Edinson Cavani yang paling terakhir, di mana dia dikontrak 2 tahun, tapi di tahun kedua dia jarang main karena cederanya kambuh lagi men. Kemudian ada juga Odion Ighalo dari Afrika, ya berkontribusi, cuman dia dikontrak hanya 6 bulan karena kecepatannya dia juga nggak ada, finishingnya so-so. Sedangkan sekarang kita mengulangi lagi dengan Marco Arnautovic. Gue nggak habis pikir apa maunya dari MU ini. Apakah ini adalah pemain yang dimaksud oleh Erik ten Hag, di mana kita ingat ya di hari Jumat dia dengan jelas mengatakan bahwa ya kita nggak hanya ingin pemain mana saja ya, tapi kita harus beli pemain yang tepat. Dan I don't know, Marco Arnautovic pemain yang tepat? Gue nggak yakin men, tapi apapun itu keinginan pelatih, sebagai fans kita harus tetap dukung. Daripada kita mengandalkan Anthony Martial juga dan juga Cristiano Ronaldo yang banyak ulah, pengen pindah segala macam, terlalu banyak drama. Ya ini mungkin backup ketiga ya Arnautovic ini dari jajaran striker yang dipunya oleh MU. Kemudian lebih mengejutkan lagi, Adrien Rabiot ya, orang Prancis itu yang main di Juve. Ini mengingatkan saya dengan transfer yang dilakukan dengan Nemanja Matic ya. Dia pemainnya ini lambat tapi holding bolanya bagus. Ya, kalau dipikir-pikir sih daripada kita mengandalkan McFred terus di posisi kreatif defensive midfielder, ya mereka nggak kreatif, mereka box to box breaker player. Dan Adrien Rabiot jelas sesuatu yang lain. Mungkin dia punya dribbling bola yang bagus dan juga visi bermain ya, karena dia pemain timnas Prancis juga yang menang Piala Dunia. Gue nggak yakin, gue sangat-sangat nggak yakin, dan gue nggak bilang dia nggak akan sukses ya di MU. Bisa jadi dia sukses, tapi ayo come on man, banyak banget pemain yang lain yang usianya 25, 26 yang mau join dengan MU. Tapi ya inilah apa yang dilakukan oleh MU dari tahun ke tahun di bawah kepemimpinan Malcolm Glazer keluarga itu, bangke itu mereka semua. Semoga saja ini transfer yang tepat buat MU karena kita butuh kedalaman skuad. Banyak pertandingan yang dilakukan di paruh musim kedua terutama ya, di mana mungkin kita masih lolos ke fase akhir di Europa League, Piala Kabupatennya Eropa itu. Ya mungkin juga Carling Cup atau Piala Kebu kita masih lolos hingga tahun depan. Dan definitely kita butuh banyak pemain yang bisa cover jadwal yang padat di paruh musim kedua. Di paruh musim pertama ini mungkin jadwalnya nggak terlalu
banyak, hanya mungkin 16 match, cuman susunannya akan sangat rapat karena ya di November Desember ada gelaran Piala Dunia. Menarik sekali apa yang akan terjadi dengan klub Manchester United ini. Simak terus perkembangannya, apakah Arnautovic dan juga Adrian Rabiot adalah done deal dan apakah itu suitable dengan strategi Erik ten Hag. Kita harus percaya 100% kepada pelatih karena gue yakin Erik ten Hag pelatih yang bagus dan dia bisa membuktikan itu di match Brighton meskipun kalah di babak kedua dia melakukan perubahan dan definitely permasalahan ada di striker dan juga creative midfielder ya. Bruno udah nggak jelas mainnya, Van de Beek telat dimasukkan dan Eriksen baru ditarik untuk bermain di creative defensive midfielder di mana akhirnya dia hanya mendikte permainan dari belakang, tetapi di depan Bruno ya, dia angin-anginan juga, kadang bagus tapi nggak ada tengah-tengahnya, dia kadang bagus kadang jelek gitu ya. Oke, menarik untuk kita saksikan perkembangan berikutnya. Buat penonton baru jangan lupa subscribe, like, dan leave comment karena itu sangat berarti buat UMKM pandit bola seperti saya. Oke, see you in the next video. Kita akan update lagi apa yang akan terjadi di bursa transfer di musim ini. Thank you.